Menikah dalam agama adalah sebuah ibadah, bukan tempat untuk meluapkan nafsu. Tapi gue lihat ya, banyak orang itu salah paham dengan pengertian menikah yang ujung-ujungnya adalah keperceraian. Baik itu karena segi ekonomi, kesiapan mental, dan juga kesetiaan. So, hari ini gue mau membahas masalah pernikahan, langsung aja kita mulai dari nol. Merit itu susah kalau landasannya cuman cinta doang. Karena ya, cinta itu nggak selamanya indah. Perasaan itu bisa hilang dan lu bisa bosan. Sedangkan lu harus hidup dengan pasangan lu itu selama-lamanya. Terkadang lu bisa menikah karena paksaan dari orang lain. Padahal secara mental lu itu belum siap dan juga belum tahu kehidupan setelah menikah itu akan seperti apa. Karena sudah pasti tidak akan bahagia selamanya, tidak akan indah selamanya. Persiapan yang lu perlukan untuk menikah itu bukan masalah finansial doang, tapi ekonomi itu juga mempengaruhi umur pernikahan lu. Bukan cuma di resepsi sama mas kawin aja, tapi soal lu mau tinggal di mana, makan apa buat sehari-hari, terus gaji lu cukup nggak buat menghidupi istri dan anak-anak lu. Semuanya itu sudah seharusnya lu diskusikan dan perhitungkan sama pasangan lu sebelum lu menikah. Jangan sampai ya lu menikah karena lu cinta buta dan melihat pasangan lu itu sempurna di berbagai sisi dan lu gak rela buat lepasin dia, jadi lu maksain buat nikahin dia. Cinta buta itu akan tersadarkan nantinya dan gak akan bertahan seumur hidup. Kelak lu sadar dan ternyata lu menikah dengan orang yang gak tepat, lu akan menyesal karena bercerai pun masalah lu gak kelar, apalagi kalau lu udah punya anak yang nantinya akan jadi masalah baru. Dan jangan lupa kalau pasangan lu itu juga seorang manusia, dia punya sisi buruknya sebagai manusia yang belum tentu semuanya bisa dan boleh lu maklumi. Masalah ekonomi itu masih bisa lu bicarakan kalau pasangan lu bisa diajak kompromi. Masalahnya adalah dari sikapnya, pengendalian emosinya, dan faktor lainnya yang berasal dari emosi dia sebagai seorang manusia. Kalau dia nggak bisa lu ajak ngomong baik-baik, emosinya meluap-luap, itu adalah masalah buat lu sama pasangan lu yang harus bisa diselesaikan dan diatasi sebelum lu menikah biar nggak masuk ke rumah tangga lu. Dan lu juga harus memahami tingkah laku pasangan lu sebelum menikah dengan dia. Karena hal-hal buruk yang ada di pasangan lu itu sebelum menikah akan ikut ke dalam rumah tangga lu setelah menikah. Gak akan tiba-tiba berhenti atau berubah ketika lu berdua sudah menikah. Soalnya banyak banget orang yang mengira bahwa pasangannya akan berubah setelah menikah. Apalagi buat cewek ya. Misal nih pasangannya suka selingkuh. Kadang dia bakal mikir kalau pasangannya akan berhenti selingkuh nanti pas udah nikah. Ternyata pas udah nikah tetap aja pasangannya selingkuh. Terus dia mikir lagi kalau nanti pasangannya akan berhenti selingkuh pas udah punya anak. Ternyata sampai anaknya 5 pun cowoknya tetap aja selingkuh. Nah, belakangan ini gue sering banget dengar berita orang diselingkuhin pasangannya. Padahal dia cantik iya, pinter iya, mandiri juga. Tetap aja diselingkuhin. Karena itu adalah penyakit dan susah sembuhnya walaupun berobat jalan. Nah, kalau memang dianya suka selingkuh dari awal, ya mau sesempurna apapun lu bakal diselingkuhin lagi, terlebih kalau lu selalu memaafkan kesalahannya dia. Ujung-ujungnya kalau udah menikah dan gak ada jalan tengahnya, ya udah bercerai. Wedding dream orang-orang itu berbeda ya. Ada yang ala Disney, ada yang pengennya privat aja, kemudian ada yang mengikuti budaya di daerahnya masing-masing, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya seperti apa sih acara menikah yang baik itu? Lo harus ingat ya, pernikahan lo itu sudah sah dengan adanya ijab kabul, wali nikah, dan saksi. Acara besar, mewah, dan megah itu opsional. Itu bukan paksaan, bukan kewajiban, dan juga bukan keharusan. Tapi masih banyak orang yang memaksakan untuk menikah dengan acara yang mewah sampai-sampai mereka tuh rela berhutang dengan alasan kaya itu acara sekali seumur hidup. Kemudian ada yang cuma buat pamer doang biar orang-orang tuh tahu kalau dia tuh bisa bikin acara mewah. Kemudian ada juga yang alasannya malu sama tetangga lah, dan banyak lagi alasan lain yang mungkin lo terima. Intinya ya, daripada lu maksain menikah mewah dengan budget yang sangat besar itu, mendingan uangnya lu tabung buat masa depan lu sama pasangan lu.
Lu bisa belikan rumah, lu bisa bikin usaha, atau bulan madu keliling dunia daripada uangnya kepake buat acara sehari doang. Tapi terserah lu dan pasangan lu dan keluarga kalian sih sebenarnya. Dan tetap aja ada baiknya buat lu pertimbangin masalah acara mewah ini. Beda cerita kalau lu orang kaya, atau kalau lu lihat pernikahannya orang kaya yang mewah-mewah itu sampai bikin acara 7 hari 7 malam, ngundang artis besar dan ngeluarin dana miliaran, yang sebenarnya mereka bisa aja balik modal karena mereka bikin acara sekalian untuk memperluas relasi dan expense bisnis mereka. Menikah itu bukan sebuah akhir, tapi sebuah permulaan baru. Tanggung jawab juga dibagi di sini antara lu sama pasangan lu. Lu berdua mesti punya anggaran bulanan yang jelas dan penghasilan masing-masing yang jelas untuk mempersiapkan dana tabungan dan juga mikirin cicilan. Tetap sama sebelum lu menikah, komunikasi adalah kunci. Apalagi sekarang lu udah tidur sekasur berdua. Lu berdua harus sama-sama mulai memperbaiki komunikasi. Jangan kebiasaan apa-apa dipendam. Jangan kebiasaan dengan kata-kata kasar apalagi sampai memojokkan. Dan lu harus memperbaiki emosi lu itu jangan sampai kelewatan. Dalam rumah tangga, lu dan pasangan lu itu adalah tim, bukan lagi pribadi masing-masing. Adaptasi dan toleransi dalam rumah tangga pun besar ya, karena lu bakal hidup sama orang baru. Lu bakal lihat sisi lain dari pasangan lu yang belum pernah lu lihat, bahkan juga kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya dia sembunyiin dari lu, dan lu harus bertahan dengan semua itu. Dengan segala kekurangannya itu, lu harus tetap mencintai dia dan menjaga keromantisan lu dengan dia. Jangan lu kira setelah menikah itu hanya akan ada kebahagiaan. Lu bisa dengar dan belajar dari review orang yang sudah menikah tentang bagaimana kehidupan setelah menikah. Atau lu bisa lihat dari orang tua lu sendiri gimana kehidupan setelah menikah sebelum lu memutuskan untuk menikah. Ujian setelah lu menikah itu bakalan besar banget, dan bisa aja lu gak expect hal tersebut sebelumnya. Lu juga gak bisa asal nanya-nanya ke semua orang yang udah menikah tentang apa aja yang mereka rasakan setelah menikah. Tapi ada hal-hal umum yang biasanya dialami orang yang setelah menikah, seperti konflik dalam rumah tangga. Nah, konflik itu wajar ya, tandanya orang itu care dengan lu, makanya terjadilah konflik. Perbedaannya adalah bagaimana lu berdua menyelesaikan konflik tersebut. Fokus lu itu ada di masalah, bukan di saling menyalahkan satu sama lain. Jangan sampai kata-kata kasar lu itu keluar saat lagi argumen, apalagi lu sampai pakai kekerasan. Mengungkit hal yang sudah-sudah itu juga gak baik buat lu sama pasangan lu. Tujuan dari argumen itu adalah konfliknya selesai ya, bukan salah satu pihaknya menang. Karena kalau lu menang pun gak akan ada pengaruhnya kalau hubungan kalian jadi makin renggang. Ingat ya, ini sudah pernikahan, bukan sekadar hubungan biasa. Ekspektasi lo terhadap pasangan lo juga bisa jadi masalah dalam pernikahan lo. Ya contohnya yang tadinya lo expect dia bakal setia sama lo doang saat udah nikah, tapi kenyataannya enggak, itu bisa bikin lo kecewa mampus. Biar nggak kejadian atau ekspektasi lo makin tinggi, ya lo sama pasangan lo harus terbuka satu sama lain dan fokus untuk memperbaikinya. Tentunya lo juga harus sabar karena perbaikan dan berobat jalan itu juga perlu waktu. Dan biar lo gak jatuh dalam ekspektasi lo itu, lo bisa memperkirakan ekspektasi lo itu apakah berlebihan atau enggak. Karena lo harus realistis juga, dan ingat kalau gak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Kemudian nanti akan ada fasenya lu bakal ngerasain toxic relationship. Entah dianya manipulatif, entah dianya suka bohong, main tangan, bahkan sampai gaslighting. Nah kalau sampai hal-hal tersebut sudah terjadi ya, gue saranin buat lu minta tolong ke orang-orang terdekat lu, biar lu bisa dikasih pertolongan dan disadarkan bahwa lu udah berada di dalam toxic relationship. Soalnya ini bahaya dan bisa nyangkut nyawa lu sendiri. Intinya, kalau lu mau menikah, pastikan dulu matang-matang dan terencana lunya mau gimana. Jangan asal nikah dengan landasan hal-hal yang bersifat fana kayak cinta lah, materi lah, fisik dan lain-lain. Karena tujuan utama menikah ya memang ibadah, bukan cuman buat nafsu semata. Terutama buat lo yang masih muda, karena anak muda itu rasa ingin taunya tinggi banget, jadi harus hati-hati dalam memutuskan untuk menikah atau enggak. Pasangan juga berpengaruh ya, cari pasangan itu yang benar dan yang terbuka, biar bisa diajak kompromi dan kerja sama bareng. Menikah itu bukan masalah sepele dan gak main-main.
Lu boleh bertengkar sama pasangan lu, tapi lu juga harus ingat kalau lu itu bakalan tiap hari ngelihat muka dia. Lu juga harus pikirin tentang keturunan itu secara baik-baik ya, karena sekarang tuh udah nggak zaman nih, banyak anak banyak rezeki. So sekian aja dari gue, thanks for watching, jangan lupa subscribe ya, bye.